Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 81, Badai akan datang. Setelah mendengar kata-kata Xie Jing, mata Ye Yan menjadi sedikit dingin. Nyonya Xie yang tua pasti akan menyukai Xie Kaidong. Dia tidak pernah meragukan ini. Tapi Ye Yan berpikir kalau Xie Kaidong melakukan hal tercela seperti itu, setidaknya dia harus menunjukkan bentuk tertentu dan memberinya hukuman. Tapi, bercermin di rumah, apa yang dilakukan Nyonya Xie bukan hanya soal memihak Xie Kaidong, tapi dia tidak mempertimbangkan Xie Jing sama sekali. Ini karena karakter Xie Jing tidak mungkin meninggalkan orang tuanya dan berselisih dengan keluarga Xie. Orang tua ini sangat licik. Melihat ekspresi marah Xie Jing, Ye Yan menghela nafas pelan dan berkata dengan ringan. Wanita tua ini telah menyerahkan wajahnya untuk menyelamatkan Xie Kaidong. Apalagi yang bisa kami katakan? Xie Jing meliriknya. Wanita tua apa? Bagaimana kamu bisa memanggil nenek seperti itu? Tapi meski begitu, dia tidak merasa marah sama sekali. Tapi kemudian, Xie Jing teringat sesuatu, dan nadanya tiba-tiba menjadi serius. Kali ini, keluarga Wen yang kamu minta bantuan lagi, kan? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Mereka yang memintanya. Ye Yan mengatakan yang sebenarnya. Xie Jing berkata dengan marah. Sudah berapa lama dan kamu masih berbicara omong kosong? Adakah yang bisa dilakukan keluarga Xie yang pantas mendapatkan bantuan keluarga Wen? Dia berhenti dan mengerutkan kening. Jangan bilang, ini demi dirimu sendiri. Ye Yan merentangkan tangannya dan tampak polos, sepertinya begitu. Kamu, wajah cantik Xie Jing memerah karena marah. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan tidak berbicara selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Saya benar-benar berhutang budi pada keluarga Wen kali ini. Akan sulit untuk melunasinya di masa depan. Ye Yan membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sebelum dia selesai berbicara, Xie Jing memelototinya dengan tajam dan memblokir sisa kata-katanya. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah menerima bantuan apapun dari keluarga Wen. Kamu harus tahu bahwa bantuan ini akan diingat oleh keluarga Xie. Ye Yan menyerah untuk menjelaskan dan mengangguk tak berdaya. Saya mengerti. Ekspresi Xie Jing sedikit mereda dan dia menghela nafas lega. Meskipun tidak ada masalah dengan keluarga Xie untuk saat ini, kami tidak tahu kapan masalah grup Ambro akan diselesaikan. Ye Yan sedang membuatkan kopi untuknya. Dia berhenti sejenak ketika mendengarnya, lalu menyerahkan kopi yang sudah diseduh padanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, saya kira ini hampir selesai, mungkin hanya 2 hari terakhir ini. Xie Jing sama sekali tidak menyadari arti mendalam dari nada suaranya. Dia pikir Ye Yan hanya menghibur dirinya sendiri dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya harap begitu. Di villa mewah, Tom Lee duduk di sofa dengan leher meringkuk, tidak berani bernapas. Perwakilan Charles melihat intelijen yang dikirim kembali oleh bawahannya. Wajahnya muram, dan ada aura depresi di sekelilingnya. Sampah, dia berkata dengan dingin. Hal seperti itu sebenarnya dilakukan seperti ini. Sepertinya saya benar-benar membuang banyak sampah yang tidak berguna. Anggota Dewan Charles sangat marah. Apa yang awalnya tampak baginya sebagai suatu hal yang pasti, tiba-tiba terjadi kesalahan di kedua sisi. Bukan saja masalahnya tidak terselesaikan, tetapi tidak ada orang yang diutus kembali. Ayah, aku hanya membicarakan sekte jahat Ye Yan, kata Tom Lee lemah. Diam, Senator Charles berteriak dengan dingin. Bagaimana sekelompok orang udik dari Tiongkok bisa mengancam anak buah saya? Dia memandang putranya dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Dan kamu bersumpah bahwa kamu punya cara untuk berurusan dengan CEO keluarga Xie itu. Jadi aku bisa mempercayaimu dan menyerahkan masalah ini padamu.
tapi sekarang, kamu telah sangat mengecewakanku. Wajah Tom sedikit berubah dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dalam hatinya, dia mengutuk Huang Tingting dan Xie Kaidong hingga berdarah. Awalnya, Tom Lee sedikit berpuas diri dan merasa bahwa strateginya menggunakan orang Tiongkok untuk menghadapi orang Tiongkok terlalu pintar. Saya tidak menyangka akan kehilangan muka sebesar itu. Mungkin karena kekesalannya, ia merasa kepala dan jantungnya mulai sakit, serta napasnya tidak lancar. Grup Ambro pasti sudah mengambil tindakan. Sepertinya mereka sangat menghargai kolaborator ini. Perwakilan Charles mengabaikan putranya, suaranya semakin dalam, dan pikirannya berpacu memikirkan bagaimana harus bertindak saat ini. Dia menyetujui rencana putranya untuk menghindari tangannya kotor sebanyak mungkin, tetapi dalam situasi saat ini, dia mungkin tidak terlalu peduli. Tidak ada waktu untuk menunda lebih lama lagi. Biarkan orang-orang kita mulai melaksanakan rencana kedua. Anggota Dewan Charles dengan dingin memerintahkan orang-orang di depannya. Mendongak, perwakilan Charles melihat putranya terpuruk di sofa, wajahnya tampak sangat buruk. Dia mengira Tom Lee telah dipukul, dan mendengus dingin, lihat dirimu seperti ini, tidak bisakah kamu menanggung kegagalan sekecil itu? Tom Lee mengerutkan kening, tidak, saya hanya sedikit tidak nyaman. Anggota Dewan Charles berkata dengan hati yang besi, lihatlah kebajikanmu. Sebagai bangsawan Inggris, kamu harus tetap anggun setiap saat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah putra satu-satunya, jadi dia tetap melambaikan tangannya, cepat istirahat, dan pelajari pelajarannya. Tom Lee menahan sakit kepalanya dan berdiri. Entah kenapa, pada saat ini, kata-kata yang diucapkan Ye Yan tiba-tiba terlintas di benaknya. Perasaan panik tiba-tiba muncul di hati Tom Lee. Tidak, saya sudah diuji dan saya baik-baik saja. Pasti aku kurang istirahat dalam 2 hari terakhir. Ya, aku hanya kurang istirahat. Memikirkan hal ini, langkah Tom Lee sedikit dipercepat, dan dia berjalan menuju kamarnya sambil menahan rasa tidak nyaman. Saat ini, perwakilan Charles tidak melihat sesuatu yang aneh pada putranya. Ada cahaya terang di matanya. Ambro Group, saya harus menang kali ini. Sehari setelah kekacauan keluarga Xie baru saja mereda, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Inggris. Perwakilan Charles, yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, tiba-tiba melontarkan tuduhan serius di Kongres bahwa perusahaan Xie dari Tiongkok telah terlibat dalam akuisisi bioteknologi Inggris yang berisiko dan ilegal, dan grup Ambros, yang baru-baru ini secara aktif bersiap untuk bekerja sama dengan perusahaan ini, adalah seorang kaki tangan. Saya telah menerima laporan dari orang-orang senior di grup Ambro, dan buktinya meyakinkan, kata perwakilan Charles pada pertemuan parlemen. Dia mengusulkan untuk mengendalikan anggota keluarga Xie, membekukan akun grup Ambro, menutup pabrik, dan mengirimkan tim investigasi. Usulan itu memicu keributan. Untuk sementara waktu, kelompok biofarmasi terbesar di Inggris menjadi pusat badai. Hotel Austin, kelompok Xie berkumpul di ruang konferensi, dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Beberapa eksekutif senior tampak sedih dan menghela nafas seolah ibu mereka telah meninggal. Xie Kaidong duduk di sudut dengan wajah tanpa ekspresi, menatap Xie Jing dengan sedikit kebencian dan sedikit rasa schadenfreude di matanya. Bitch, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya kali ini. Ekspresi Xie Jing relatif tenang, tapi juga sangat serius. Kali ini yang mereka gunakan adalah konspirasi, dan tidak bisa diatasi dengan menggunakan beberapa trik. Tuan Xie, bisakah keluarga Wen membantu kami memikirkan solusinya? Seorang eksekutif senior bertanya dengan harapan di matanya. Kata-katanya menyemangati para eksekutif lainnya,
mungkin ada yang harus dilakukan keluarga Wen. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Xie Jing menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Ini Inggris, bukan Tangling, dan keluarga Xie serta keluarga Wen bukanlah saudara." Bab 82 Rencana Nyonya Tua Xie. Arti dibalik kata-kata Xie Jing sudah sangat jelas. Beberapa eksekutif tampak kecewa. "Jangan cemas, kami, Tuan Xie, tidak bisa berbuat apa-apa," Xie Kaidong berkata dengan marah dari samping. "Lihatlah beberapa orang, tetapi mereka terlihat riang dan tidak peduli." Dia menunjuk Ye Yan di sampingnya dengan nada mengejek. Beberapa eksekutif menoleh dan menemukan Ye Yan sedang duduk di sana dengan santai, tampak seperti sedang linglung. Sikapnya yang tenang langsung membuat marah orang-orang ini. "Ye Yan, ini sudah jam berapa? Kamu cukup santai? Kami di sini bekerja keras untuk perusahaan, tetapi Anda di sana tidak melakukan apapun." "Haha, menurutku dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. HMPH, aku tidak tahu kenapa aku hidup ketika aku masih hidup, dan aku tidak tahu bagaimana aku mati ketika aku mati. Ini seperti menjalani kehidupan seperti babi." Api jahat di hati beberapa eksekutif sepertinya punya jalan keluar untuk dilampiaskan, dan mereka semua mulai berbicara sinis. Ye Yan saat ini sedang meninjau rencananya untuk melihat apakah ada yang terlewat. Melihat orang-orang ini tiba-tiba mulai mengincarnya, dia merasa bingung, tetapi dia tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Terutama karena orang-orang seperti orang yang suka berdiam diri ini terlalu pelit. Boom, Xie Jing meletakkan cangkir di tangannya di atas meja. Beberapa eksekutif terkejut dan tanpa sadar menutup mulutnya. "Jika kamu tidak bisa memikirkan cara, diam saja dan tunggu," Xie Jing berkata dengan tidak sabar. Jarang sekali dia berbicara kepada orang-orang ini tanpa ampun. Beberapa eksekutif terlihat jelek, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Xie Jing menatap orang-orang ini dengan dingin. Saat dia datang ke Inggris kali ini, terutama setelah kejadian 2 hari lalu, dia sangat kecewa dengan eksekutif seperti Xie. Di mata orang-orang ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia mungkin tidak dapat membandingkannya dengan sepatah kata pun dari Xie. Namun operasional perusahaan masih tidak dapat dipisahkan dari mereka. Dibandingkan dengan kerabat keluarga Xie yang hanya menunggu kematian, para eksekutif ini setidaknya bisa menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, meskipun Xie Jing merasa marah, dia tetap menahannya. Namun, beberapa eksekutif senior tidak berani berbicara, tetapi Xie Kaidong menunjukkan ekspresi menghina. "Xie Jing, sebagai presiden, Anda tidak dapat menyelesaikan kesulitan perusahaan, tetapi Anda marah kepada beberapa anggota kunci perusahaan karena kelemahannya. Apakah kamu menyesal?" Xie Jing menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya. Seringai muncul di wajah Xie Kaidong. "Semuanya, menurutku bukan pilihan bagi kita untuk khawatir di sini. Lebih baik kembali dan istirahat, agar kita memiliki cukup energi untuk menghadapi hal berikutnya." Orang-orang ini menuruni tangga dan setuju satu demi satu, dan Xie Jing tidak repot-repot menyimpannya. "Aku lelah, ayo kita kembali dan istirahat sebentar." Setelah yang lain pergi, dia menghela nafas dan berkata pada Ye Yan. Ye Yan mengangguk, "Baiklah, aku akan memberitahumu berita apapun." Dia hanya mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi Xie Jing menatapnya dengan waspada. Jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan keluarga Wen lagi. Ye Yan sedikit tercengang. Tidak, mereka tidak bisa membantu dalam hal semacam ini. Lagi pula, keluarga Wen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perjuangan yang melibatkan kelas atas Inggris. Xie Jing juga bereaksi, sedikit santai, dan kemudian menghela nafas. "Saya tidak menyangka seseorang dalam grup Ambro akan melompat keluar dan memberikan kesaksian palsu kali ini.
saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Ada cahaya dingin di mata Yeyan, dan dia secara kasar tahu siapa yang melakukannya tanpa memikirkannya. Selalu ada orang idiot yang rakus akan keuntungan, tidak masalah. Terkadang mereka menyesalinya. Ada sedikit niat membunuh dalam nada suaranya yang tidak mudah dideteksi. Namun, suasana hati Xie Jing sedang tidak bagus sekarang dan tidak terlalu memperhatikan. Dia hanya berkata dengan sedikit lelah, "Mungkin, aku akan kembali ke kamar dulu." Meskipun dia tidak bisa istirahat dengan baik ketika kembali ke kamarnya, yang lebih mengganggu lagi melihat orang-orang di depannya yang hanya mengeluh. Yeyan mengirimnya kembali dan kembali ke kamar sendiri. Telepon berdering, "Saudaraku, semuanya sudah siap." Itu adalah pesan teks dari Zhang Chuxue. Sudut mulut Yeyan melengkung. Potongan terakhir dari teka-teki sudah siap, yang tersisa hanyalah menunggu waktu itu tiba. Sore, Xie Jing mengunci diri di kamar dan bahkan tidak makan siang, tapi masih belum ada solusi yang baik. Saat ini, pintu dibanting dengan keras. "Buka pintunya dengan cepat," Xie Kaidong berteriak di luar pintu. Xie Jing mengerutkan kening, membuka pintu, dan menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. "Ada apa?" Jawab teleponnya. Xie Kaidong menyerahkan ponsel yang terbuka dengan tatapan arogan. "Ide penelepon, Nenek." Xie Jing sedikit mengernyit. "Mengapa nih Xie menelepon saat ini?" Xie Kaidong mencibir. "Kenapa, kamu bahkan tidak berani menjawab panggilan nenek sekarang?" Xie Jing menatapnya dengan dingin, mengambil telepon dan berkata, "Nenek, kamu mencariku. Apakah ada yang salah di Inggris?" Nyonya Xie bertanya langsung pada intinya. Xie Jing ragu-ragu sejenak dan berkata dengan jujur, "Grup Ambro memang mengalami beberapa masalah, tetapi belum ada kesimpulan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nyonya Xie langsung menyela, "Bagaimana Anda menjadi CEO? Apakah Anda punya otak?" "Alasan kami memilih bekerja sama dengan Ambro Group adalah karena dapat membawa manfaat bagi perkembangan Xie. Tapi sekarang, Grup Ambro sendiri sedang dalam masalah, dan bahkan menyeret keluarga Xie. Saat ini, jika kamu tidak segera memutuskan hubungan dengan mereka, apa yang kamu pikirkan?" Wanita tua itu bersuara nyaring dan memarahi kepala dan wajahnya. Mereka yang tidak mengetahui arti perkataannya mengira bahwa Grup Ambro lah yang memohon untuk bekerja sama dengan Xie. Sekarang segera keluarkan pernyataan bahwa Ambro Group lah yang berinisiatif mencari kerjasama dengan Xie. Kalau ada yang tidak percaya, cabut saja kontraknya. Tidak begitu baik pada Xie. Kalau begitu kamu mengumumkan penghentian kerjasama dengan Ambro Group. Semua tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Xie. Nyonya tua Xie berkata dengan nada yang tidak menimbulkan keraguan. Xie Jing tercengang mendengar kata-kata neneknya. Setelah pernyataan ini dikeluarkan, Grup Ambro akan segera berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan perwakilan Charles tidak akan pernah memberikannya kesempatan untuk bangkit kembali. Melakukan ini adalah pengkhianatan terhadap Grup Ambro dan mendorong orang ke dalam lubang api. Xie Jing hampir menolak secara langsung, tetapi dia juga tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan membuat marah Nyonya Xie. "Nenek, Xie telah menginvestasikan banyak uang dalam kerjasama ini. Sayang sekali jika menyerah begitu saja. Selain itu, ini akan merusak reputasi keluarga Xie di dunia bisnis." Namun wanita tua Xie berkata dengan tidak sabar, "Ini bukan di China. Yang terburuk adalah Xie tidak mengembangkan pasar Eropa di masa depan." Yeyan berdiri di samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Pasar Xie di sebuah provinsi belum sepenuhnya berkembang, tetapi wanita tua ini berbicara seolah-olah dia akan pergi ke dunia besok. Lalu aku mendengar wanita tua itu berkata, mengenai kerjasama, "Yah, selama keluarga Xie berkontribusi untuk menangani Grup Ambro,
tentu saja akan menguntungkan setelahnya. Bab 83 itu semua hanya tipuan hati Xie Jing menjelos. Apa yang diungkapkan Ni Xie dalam kata-katanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Nenek, apa maksudmu? Xie Jing mau tidak mau bertanya. Sombong, sebelum Nyonya Xie dapat berbicara, Xie Kaidong berdiri dan berteriak. Nenek bertanggung jawab atas keluarga Xie. Nenek tidak perlu menjelaskan kepadamu apa yang ingin dia lakukan. Setelah mengatakan itu, Xie Kaidong berkata dengan hormat ke telepon. Nenek, kenapa kamu tidak menyerahkan masalah ini padaku? Aku pasti akan mengurusnya. Jantung Xie Jing berdetak kencang. Jika wanita tua itu setuju, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Sederhananya, Nyonya Xie di ujung telepon terdiam sejenak. Tidak, yang terbaik adalah Xie Jing yang melapor dalam masalah ini. Xie Jing sedikit terkejut, tapi akhirnya menghela nafas lega. Ye Yan mencibir, wanita tua ini sama sekali tidak mempunyai niat baik. Selama periode ini, Xie Jing lah yang menangani kerjasama antara Xie dan grup Ambro. Sekarang dia ingin menusuknya dari belakang. Tentu saja Xie Jing lah yang dapat mencapai hasil terbaik dengan membuka mulutnya. Ekspresi wajah Xie Kaidong menegang sejenak, dan sedikit keengganan muncul di matanya. Tapi dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Ya, Nenek. Nenek, kamu memintaku melakukan sesuatu. Tapi kamu masih harus memberitahuku apa yang terjadi? Xie Jing tidak menyerah dan terus bertanya, kenapa aku tidak boleh mengambil keputusan dalam urusan keluarga Xie? Nyonya Xie tidak mau menjelaskan sama sekali, dia hanya berkata dengan dingin. Bahkan melalui telepon, Anda dapat mendengar nada memerintah dalam suaranya. Tangan Xie Jing yang memegang telepon bergetar. Tidak ada yang berani menantang otoritas Nyonya Xie di keluarga Xie. Tetapi kondisi yang diberikan oleh grup Ambros kepada kami terlalu menguntungkan. Jika kami melewatkan kali ini, mustahil bagi Xie untuk mendapatkan kesempatan kedua. Nyonya tua Xie mendengus dingin. Apakah menurut Anda saya tidak mengetahui situasi grup Ambros saat ini? Yang ingin berurusan dengannya adalah anggota parlemen Inggris. Mereka mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sekarang. Jadi apa gunanya membicarakannya? Ketika Anda mendapatkan kontrak ini kembali, saya bertanya-tanya mengapa Anda memberikan diskon besar kepada keluarga Xie. Sekarang saya mengerti bahwa mereka memanfaatkan keluarga Xie dan ingin menggunakan keluarga Xie sebagai umpan meriam untuk memblokir peluru bagi mereka. Sebagai presiden, Anda berpikiran pendek dan hampir merugikan seluruh keluarga Xie. Saya harus menghukum Anda ketika Anda kembali. Untuk saat ini, tolong selesaikan ini segera. Suara Nyonya Xie tegas, dan nadanya penuh ketidakpuasan dan kemarahan. Wajah cantik Xie Jing sangat pucat hingga tidak ada bekas darah. Dia memegang telepon dengan jari-jarinya yang putih, dan beberapa urat biru terlihat samar-samar karena dia memegang telepon terlalu keras. Jelas bukan itu masalahnya, tapi Nenek, Nyonya Xie menyelanya dengan nada yang sangat tidak sabar. Sudah cukup, diam. Jika Anda tidak melakukannya, maka saya akan mengumumkan bahwa Anda akan dicopot dari jabatan Anda sebagai presiden dan mencari orang yang patuh untuk melakukannya. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk bersiap. Setelah setengah jam saya akan melihat hasil yang saya inginkan. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menutup telepon. Xie Jing tampak pucat dan tidak bisa berkata-kata. Mata Xie Kaidong bersinar terang, dan dia berharap wanita tua itu akan memenuhi kata-katanya di saat berikutnya. Kamu tidak perlu malu. Aku dengan senang hati melakukan ini untukmu. Xie Jing menatapnya dengan dingin, membuka bibirnya dan mengucapkan satu kata, keluar. Xie Kaidong tidak marah sama sekali, dan meliriknya sambil mencibir, sekaranglah waktunya kamu menjadi sombong.
saya ingin melihat apakah kamu masih bisa mempertahankan kemunafikanmu kali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Xie Kaidong pergi, pinggang lurus Xie Jing bergoyang dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Nyonya Xie, yang menunggunya adalah balas dendam gila. Tetapi jika Anda melakukan apa yang dikatakan wanita tua itu, dia akan menjadi penjahat yang mengingkari kata-katanya dan menikam Anda dari belakang. Siapa yang akan bekerja sama dengannya di masa depan? Tidak peduli apa, setelah waktu ini, Xie punya cukup alasan untuk mencabut posisinya sebagai presiden. Xie Jing merasa dia telah memasuki jalan buntu. Ye Yan mengerutkan kening saat melihat Xie Jing duduk tak berdaya di dinding. Wanita tua ini sangat kejam sehingga dia bisa menemukan metode seperti itu. Nada suaranya tenang, bahkan dengan sedikit emosi. Aku tidak mengerti, kenapa nenek menyerah begitu saja, Xie Jing berkata dengan tidak mengerti. Saat ini, Ye Yan terkekeh, tapi tidak ada senyuman di suaranya. Tidakkah kamu lihat, wanita tua itu telah menemukan kolaborator lain dan bersiap untuk naik perahu lain. Dia berkata pada Xie Jing. Xie Jing tertegun sejenak. Ada beberapa situasi yang tidak dia ketahui, jadi dia tidak dapat memahaminya. Tapi Ye Yan berbeda. Dia menghubungkan serangkaian kejadian baru-baru ini dan segera memikirkan sebuah kemungkinan. Maksudmu? Nenek tidak akan bekerja sama lagi dengan Ambro? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Xie Jing bertanya dengan tidak percaya. Ye Yan tidak menjawab, tapi mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Nyonya Xie. Sebelum Xie Jing bisa menghentikannya, panggilan itu sudah tersambung. Apa? Sudahkah kamu mengetahuinya? Nyonya Xie mengira itu adalah Xie Jing dan berkata dengan tenang. Nenek, ini aku. Nada suara Ye Yan terhadapnya masih sangat sopan. Kamu? Suara Nyonya Xie dipenuhi dengan keterkejutan, rasa jijik, dan sedikit kewaspadaan. Mengapa kamu menelepon? Ye Yan tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, sepertinya, kamu bekerja sama dengan keluarga Huang, kan? Ia menggabungkan informasi yang diperolehnya dan dapat dengan mudah mendapatkan jawabannya. Huang Tingting adalah salah satu pendorong di balik kejadian tersebut. Sebagai agen farmasi terbesar di Provinsi Tenggara, bagaimana mungkin keluarga Huang tidak menemukan cara untuk mendapat bagian dari kejadian ini? Huang, keluarga, Xie Jing mendengarkan dengan bingung. Apa yang terjadi dengan keluarga Huang di sini? Di ujung telepon yang lain, Nyonya Xie kaget, bagaimana bisa Ye Yan mengetahui hal ini? Ya, dia berhasil menjalin kerja sama dengan keluarga Huang, menjual grup Ambro dengan imbalan sejumlah keuntungan. Nada suara Nyonya Xie menjadi muram, bagaimana Anda tahu? Jadi, kamu sudah mengakuinya, kata Ye Yan sambil tersenyum. Nyonya Xie ada di ujung telepon. Dengan kilatan cahaya menyeramkan di matanya, Xie Jing sudah membuatnya merasa sulit untuk dikendalikan. Tapi sekarang Ye Yan telah menjadi faktor ketidakpastian. Sepertinya ketika mereka kembali, saya harus mengambil beberapa tindakan. Keluarga Xie tidak boleh memiliki faktor apapun yang mengancam status mereka. Nyonya Xie sedang menghitung dalam pikirannya, tetapi nadanya tidak goyah sama sekali. Jadi bagaimana jika saya mengakuinya? Tapi, kondisi yang diberikan kepada kami oleh grup Ambro sangat baik, mustahil bagi keluarga Huang untuk mencapainya. Xie Jing tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di telepon. Nyonya Xie mencibir, itu hanya tipuan untuk menipu gadis kecil picik sepertimu. Bab 84 Jangan berspekulasi. Xie Jing tertegun dan tidak mengerti apa maksud Nyonya Xie. Ye Yan bertanya dengan penuh minat, apa maksud nenek? Nyonya Xie berkata, sejak saya mendapat kontrak, saya selalu merasa ada yang tidak beres.
bagaimana Ambro Group bisa memberi Sie diskon sebesar itu? Saya sudah curiga saat itu. Tapi kamu, orang tua itu, terlihat sangat bersemangat saat itu, dan sepertinya kamu tidak curiga. Ye Yan berpikir dengan nada meremehkan. Begitu sesuatu terjadi kali ini, aku mengerti. Grup Ambro pasti sudah lama mengetahui bahwa seseorang akan berurusan dengan mereka. Ketika mereka menemukan kita, mereka pasti ingin menggunakan Sie sebagai umpan meriam. Pengurus rumah tangga menggunakan itu untuk mati demi mereka. Tentu saja saya tidak bisa melihat Tuan Sie menderita. Jadi saya segera mengambil keputusan dan mendekati keluarga Huang untuk bekerja sama. Apakah kamu mengerti sekarang? Nada bicara Nyonya Sie penuh kebanggaan, seolah dia telah merencanakan segalanya. Ye Yan hanya bisa mencibir. Jika benar-benar wanita tua yang berinisiatif mencari kerja sama dengan keluarga Huang, maka dia bisa mengaturnya terlebih dahulu. Jadi mengapa dia harus melakukannya terburu-buru dan memaksa Xie Jing untuk sementara? Jelas sekali bahwa wanita tua itu didekati oleh keluarga Huang dan ketakutan. Jadi dia buru-buru mencoba mengambil keuntungan dan segera mengungsi. Namun, dia terlalu malas untuk membeberkan Xie, dan hanya menjawab, tetapi apa yang Anda katakan ada alasannya, yaitu grup Ambro tidak bisa menang. Suara Nyonya Xie di telepon menjadi dingin. Apakah Anda menanyai saya? Dia memberitahu keluarga Xie bahwa sejak Tuan Xie meninggal, tidak ada yang berani melakukan ini lagi. Ye Yan tidak marah, tapi berkata dengan sopan, Nyonya tua, jangan marah. Saya juga memikirkan kepentingan keluarga Xie. Nyonya Xie tersenyum dingin. Jadi, saya masih harus berterima kasih. Inilah yang harus aku lakukan. Lagi pula, aku juga anggota keluarga Xie. Nada suara Ye Yan menjadi semakin sopan. Nyonya Xie tua merasa marah. Tapi kali ini sikap Ye Yan berbeda dari sebelumnya. Dia sangat sopan dan berbicara mewakili keluarga Xie lagi. Jadi dia tidak punya alasan untuk marah. Bukan giliran menantu laki-lakimu yang mendiktekan urusan keluarga Xie. Wanita tua itu hanya bisa berkata dengan dingin. Ye Yan menghela nafas dengan nada berat. Kalau begitu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa melihat keluarga Xie menderita. Maafkan aku, Nyonya tua. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan rapi. Apa yang kamu lakukan? Xie Jing kaget. Ye Yan ternyata berani menutup telepon pada wanita tua Xie. Ye Yan sangat tenang, seolah dia baru saja melakukan hal kecil, buang-buang waktu kalau bicara tanpa spekulasi, tidak perlu bicara lagi. Kamu sudah selesai, kata Xie Kaidong tiba-tiba. Nada suaranya sekarang tidak mengandung kemarahan yang disengaja, tetapi dipenuhi dengan keterkejutan dan sikap schadenfreude yang jelas. Saat kamu kembali ke Tiongkok, nenek tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu pasti akan diusir dari keluarga Xie. Ye Yan meliriknya seolah dia badut. Diam, wajah Xie Jing tenggelam dan dia berteriak dengan marah pada Xie Kaidong. Xie Kaidong terkejut, lalu terlihat kesal. Namun setelah sekian lama beruntung, akhirnya dia tidak berani marah pada Xie Jing. Dia menyerah. Apakah kamu begitu kesal dan gila? Kamu berani menutup telepon nenek. Bagaimana kamu bisa tinggal di rumah Xie mulai sekarang? Xie Jing tidak peduli dengan reaksi Xie Kaidong, dan berkata kepada Ye Yan dengan nada yang jarang kemarahan di wajahnya yang cantik. Ye Yan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, wanita tua itu tidak akan melakukan apapun padaku, asalkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Xie Jing menekan dahinya dengan satu tangan dan melambaikan tangan lainnya untuk menyela. Jangan pernah berpikir untuk meminta maaf. Nenek tidak akan mentolerir seseorang yang menantangnya seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mondar-mandir di ruang konferensi dengan ekspresi kesal di wajahnya. Dia tidak bisa memikirkan ide bagus dan menghentakkan kakinya dengan marah.
Masalah keluarga Wen belum terselesaikan, jadi kamu memprovokasi nenek lagi, Yeyan, kamu. Xie Jing menunjuk ke arahnya, tidak tahu harus berkata apa. Bayangan Nyonya Xie sudah terlalu lama menyelimuti keluarga Xie, membuatnya merasa sedikit putus asa. Xie Kaidong di samping merasa sangat senang saat melihatnya seperti ini. Sampah hanyalah sampah, kemampuan sukses tapi gagal ini, sungguh luar biasa, hahaha. Dia mengejek dengan nada sarkastik. Setelah hening beberapa saat, Xie Jing berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, hubungi saya media yang memiliki pengaruh besar. Beberapa orang di keluarga Xie mengira dia telah berkompromi, dan mereka merasa lega dan bergegas menemukannya. Xie Kaidong tertawa lebih gila lagi. Mengapa kamu berpura-pura sombong? Kamu masih harus mendengarkan nenek. Apa yang kamu lakukan tadi? Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan pergi. Xie Jing mengabaikannya dan hanya menatap Yeyan. Kamu tidak bertanya padaku apa yang ingin aku lakukan? Yeyan hanya tersenyum tipis. Tidak perlu, dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Xie Jing. Selama jeda parlemen Inggris, perwakilan Charles dan beberapa orang dari fraksinya sendiri sedang mendiskusikan rencana selanjutnya. Kita harus membunuh grup Umbro karena menggunakan Xie untuk membocorkan bioteknologi ke Tiongkok. Dia sudah lama mendambakan kepentingan grup Umbro yang menguntungkan, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan grup Umbro sebagai modal politiknya yang penting. Tapi kami tidak memiliki bukti yang meyakinkan, salah satu anak buahnya berkata dengan cemas. Perwakilan Charles menunjukkan senyuman penuh teka-teki. Jadi, izinkan saya memperkenalkan seorang teman kepada Anda. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya ke arah pintu dan berkata, Tuan Xie dari Tiongkok. Setelah kata-kata itu keluar, Xie Kaidong membuka pintu dan masuk. Halo semuanya. Xie Kaidong gugup dan bersemangat. Dia tanpa sadar menurunkan postur tubuhnya, mengangguk dan membungkuk memberi salam. Kilatan rasa jijik muncul di mata anggota Kongres Charles. Orang-orang kampung Cina ini, jika tidak berguna, dia bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan mereka. Tapi dia juga seorang politikus yang terampil, dan pemikiran batinnya tidak mempengaruhi ekspresi wajahnya. Tuan Xie adalah penanggung jawab keluarga Xie. Dia bersedia berdiri dan bersaksi melawan grup Umbro demi keadilan, kata perwakilan Charles. Orang lain yang hadir tidak perlu banyak bicara, mereka langsung mengerti. Ternyata anggota Kongres sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dengan begini, kita pasti akan menang, seperti yang diharapkan dari anggota Kongres Charles. Setelah ini, Anda mungkin menjadi pesaing kuat untuk ketua berikutnya. Saat ini, tidak ada yang akan menyesali sanjungan mereka sendiri. Sedikit rasa bangga melintas di sudut mulut anggota Kongres Charles, tetapi wajahnya tetap terlihat tenang. Dia ingin menjadi seorang bangsawan, dan dia selalu memperhatikan sopan santunnya. Saya senang Tuan Xie membuat pilihan yang tepat. Sepertinya Anda tidak bodoh. Dia memandang Xie Kaidong dari atas dan berkata. Xie Kaidong panik sesaat, tapi kemudian dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. Benar, benar. Konferensi pers telah disiapkan, dan sekarang saatnya Anda tampil. Perwakilan Charles melambaikan tangannya dan berkata kepadanya seolah-olah dia sedang memecat seorang bawahan. Xie Kaidong tidak berani merasa tidak puas sama sekali. Ketika dia datang, Nyonya Xie dan Huang Tingting bergantian memperingatkannya untuk tidak menyinggung perasaan besar di depannya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke sana dulu. Dia mengangguk cepat dan mengikuti salah satu anak buahnya. Charles dan yang lainnya merasa memiliki peluang menang, jadi mereka menunggu dengan santai di ruang konferensi, dan bahkan membuka sebotol anggur merah dengan santai. Tiba-tiba, pintu dibuka dan seseorang masuk dengan cepat.
Anggota Dewan Charles berkata dengan tidak senang. Kenapa kamu terburu-buru? Bab 85 membuatku malu. Senator Charles menganggap dirinya seorang bangsawan. Oleh karena itu, ia menuntut bawahannya untuk berperilaku sesuai standar abdi yang mulia. Bawahan itu mengangguk sambil tersenyum masam, dan menyerahkan buku catatan di tangannya dengan takut-takut. Tuan anggota Kongres, sebaiknya Anda melihat ini. Anggota Dewan Charles menekan ketidakpuasannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil PAD. Ekspresinya menjadi gelap hanya dengan sekali pandang. Artikel di layar adalah berita terbaru. Presiden Xie dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima transfer teknologi dari Ambro Group. Dia melemparkan PAD itu ke atas meja, mendengus, berdiri dan berjalan keluar. Xie Kaidong sedang menghafal naskah di ruangan lain ketika pintu dibuka dan anggota Kongres Charles masuk dengan tatapan menyeramkan. Tuan anggota Kongres, saat dia hendak menunjukkan senyuman tersanjung, dia ditarik dari kursi oleh dua pengawal. Kalian orang kampung dari Tiongkok benar-benar membuatku jijik, kata Senator Charles dingin. Kedua pengawal itu tanpa basa-basi meninju perut Xie Kaidong. Sebelum Xie Kaidong mengerti apa yang sedang terjadi, dia dipukuli sampai hampir memuntahkan air asam. Selamatkan hidupku, aku, apa yang terjadi? Dia begitu ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya, berteriak dan memohon ampun. Anggota Dewan Charles mengangkat dagunya sedikit, tetapi kedua pengawal itu tidak terus berkelahi. Kemudian seseorang baru saja menempelkan pat ke wajah Xie Kaidong. Lihat sendiri, Xie Kaidong pusing. Dia menahan rasa sakit dan mengambil koran untuk dibaca. Matanya tiba-tiba menjadi hitam. Ini pasti perbuatan Xie Jing. Wanita jalang ini berani melanggar perintah nenek. Dia terkejut dan marah melebihi keyakinannya. Xie Jing gila. Dia mencari kematian. Xie Kaidong dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Dia tidak peduli apakah Xie Jing mati atau tidak. Tapi sekarang dia benar-benar disakiti oleh Xie Jing. Tuan anggota Kongres, ini adalah konspirasi. Seseorang dengan sengaja menjebak saya. Saya dengan sepenuh hati ingin bekerja sama dengan Anda. Anda harus percaya kepada saya. Katanya dengan kutukan. Anggota Dewan Charles memandang Xie Kaidong dengan dingin dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Baru setelah Xie Kaidong berkeringat dan kakinya gemetar, dia berbicara dengan dingin. Tadi kamu bilang kamu masih ingin bekerja sama denganku? Ya, Xie Kaidong menjawab dengan ketakutan. Takut nyawanya dalam bahaya jika dia berbicara terlalu lambat. Bagus sekali. Kalau begitu konferensi pers akan dilanjutkan, kata perwakilan Charles perlahan sambil tersenyum dingin. Semua orang tercengang, tapi Tuan Xie sudah, kata seseorang ragu-ragu. Idiot, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin mengajukan gugatan ke Ambro Group? Anggota Dewan Charles menatap pria itu dengan pandangan tidak setuju. Yang aku butuhkan hanyalah alasan masuk akal yang bisa dibenarkan kepada keluarga kerajaan. Orang-orang di sekitarnya tampak heran. Sekarang, segera bersiap-siap, saya hanya memberi waktu 10 menit, kata perwakilan Charles tanpa ragu. Semua orang, termasuk Xie Kaidong, dengan cepat menjadi sibuk, takut dia akan mendapat masalah. Senyuman bangga muncul di bibir anggota Kongres Charles. Dia sangat menyukai perasaan mengendalikan segalanya. Saat itu, ponselnya berdering. Siapa? Perwakilan Charles menjawab panggilan itu dengan tidak sabar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah setelah mendengar beberapa kata. Apa katamu? Geramnya. Semua orang terkejut dan mau tidak mau berhenti dan memandangnya. Namun ekspresi wajah perwakilan Charles saat ini seperti ingin memakan seseorang, sehingga tidak ada yang berani bertanya.
Anggota Dewan Charles perlahan meletakkan ponselnya, mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, dan bergegas keluar. Hanya sekelompok bawahan dan Xie Kaidong yang tersisa saling memandang. Ini dari yang mana? Konferensi pers masih dibuka? Hotel Oster. Ye Yan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar Xie Jing. Dia melihatnya duduk di kursi dengan ponselnya di atas meja di depannya. Mata Xie Jing tertuju padanya. Apakah kamu sedang berlatih menggunakan pikiranmu untuk menggerakkannya? Kata Ye Yan setengah bercanda. Xie Jing sedang tidak mood. Dia menghela nafas dan berkata, aku sedang menunggu telepon nenek. Xie Kaidong seharusnya sudah mengajukan keluhan. Kali ini, dia benar-benar menyinggung nih, Xie tua. Seolah-olah dia sudah membuat janji. Begitu dia selesai berbicara, telepon berdering. Tubuh halus Xie Jing sedikit gemetar saat dia menatap telepon untuk menelepon nenek. Meskipun dia telah siap secara mental, ketika sampai pada momen ini, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Nyonya Xie adalah bayangan yang melekat bagi semua orang di keluarga Xie. Ye Yan menggelengkan kepalanya sedikit, meraih ponselnya, dan menekan tombol jawab. Xie Jing, kamu sangat baik. Begitu panggilan tersambung, suara Nyonya Xie terdengar. Tidak ada makian atau raungan, tapi nada dinginnya membuat orang semakin bergidik. Xie Jing sangat gugup hingga tidak bisa berkata-kata, jadi Ye Yan dengan santai berkata, Xie Jing memang baik, kamu juga harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Ketika Nyonya Xie mendengar suaranya, dia berhenti sejenak, dan kemudian bertanya, mengapa kamu, di mana Xie Jing? Kemudian, nada suaranya berubah, apakah kamu menghasut Xie Jing untuk melakukan ini lagi kali ini? Meskipun Nyonya Xie masih membenci Ye Yan dari lubuk hatinya, dia tidak bodoh. Setelah kejadian sebelumnya, Nyonya Xie menjadi waspada terhadap Ye Yan. Baginya, siapapun yang mungkin mengancam kekuasaan yang dimilikinya adalah hal yang patut diwaspadai. Jadi begitu Ye Yan menjawab telepon, dia langsung membuat asosiasi. Wanita tua itu serius. Saya melakukan ini demi keluarga Xie. Ye Yan sama sekali tidak terpengaruh oleh nada suaranya. Nyonya Xie sangat marah sehingga dia mencibir 2 kali. Untuk keluarga Xie, saya pikir Anda penuh kebencian dan ingin menyeret keluarga Xie sampai mati bersama. Ye Yan menghela nafas. Nenek, kamu benar-benar salah paham. Sebenarnya aku tidak terlalu membenci keluarga Xie. Tidak ada air sama sekali dalam kata-katanya. Bagaimanapun, dia hanyalah mayat yang dibangkitkan, dan dia tidak bisa serius tentang hal itu dengan sekelompok orang sombong. Namun, kata-kata ini memiliki rasa yang berbeda di telinga Xie Jing di sebelahnya. Dia melihat ke sisi wajah Ye Yan, dan ada banyak warna yang rumit dan sulit dipahami di matanya. Namun, Ye Yan fokus pada ponselnya dan tidak memperhatikan perubahan Xie Jing. Di ujung lain telepon, Nyonya Xie mengertakkan gigi dan berkata, Grup Ambrose sekarang dikepung dari semua sisi. Ada banyak kekuatan di Inggris yang menunggu untuk mengambil sepotong daging dari mayatnya. Tapi saat ini, kamu, dan Xie Jing, juga, sebenarnya tersihir olehmu. Benar saja, keluarga Xie tidak boleh ditinggalkan di tangan seorang gadis. Jika berita ini sampai ke Dongling, aku akan mempermalukan kalian semua. Senyuman di sudut mulut Ye Yan menunjukkan sedikit ejekan. Lagi pula, yang paling dipedulikan wanita tua ini adalah wajahnya sendiri. Namun, nadanya tidak berubah dan tetap tenang. Nenek, tanyakan pada dirimu sendiri, jika hal ini akan merugikan Tuan Xie, apakah Xie Jing benar-benar akan melakukannya? Bersambung.